Hai adik-adik yang dikasih Tuhan, kembali lagi dengan Lause pada hari ini. Jangan lupa bersyukur ya adik-adik, karena kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai saat ini kita bisa beribadah bareng, kita bisa sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan untuk adik-adik juga jangan pernah jemu-jemu ya adik-adik untuk sekolah minggu setiap minggunya. Percayalah bahwa kalau kita setiap minggu mencari Tuhan, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Jadi sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu. Kiranya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberikan kesehatan kepada kami semuanya ya Tuhan, supaya kami bisa selalu bersemangat untuk mencari Tuhan dan kami memperoleh berkat yang daripada Tuhan, dan kita juga memperoleh bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami supaya kami juga bisa merasakan hadirat Tuhan setiap harinya, dan Engkau menjamah setiap hati kami untuk setiap kalinya kita takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mengangkat satu pujian ya adik-adik, yaitu Chu Antien.
深，也比山高。过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。Oke adik-adik, tadi kalian sudah mengangkat satu pujian yaitu Cuan Tien. Jadi sebelum kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi yaitu 12 murid Yesus. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Oke adik-adik, jadi tadi kalian sudah memuji dan menyembah Tuhan. Jadi sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu, kiranya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi tema kita hari ini adalah Yesus menampakkan diri di Emmaus. Kita sama-sama baca ya adik-adik di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Oke, di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga dua dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan?"
sementara kamu berjalan. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan itu dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika terbukalah mata dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara tentang kita di tengah jalan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Oke adik-adik, ya bacaan firman Tuhan hari ini cukup banyak adik-adik. Jadi Losa akan memberikan kalian video yang cukup singkat, yaitu tentang Yesus menampakkan diri di Emmaus. Selamat menikmati video hari ini adik-adik. Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang sedang pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka sangat asik mengobrol. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Pada saat itu, mereka tidak mengetahui bahwa ia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya, apa yang sedang kalian obrolkan? Salah seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawab, kok Bapak nggak tahu sih berita yang banyak orang obrolin? Itu loh Pak, berita tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut dan menyembuhkan orang sakit. Ia telah disalibkan dan telah bangkit pada hari ketiga. Itu yang kami dengar dari para perempuan yang melayani dia dan dari para murid yang lain. Tuhan Yesus menjawab, iya, memang benar Tuhan Yesus harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Percayalah akan hal itu. Dan kemudian Tuhan Yesus menceritakan hal-hal yang penting yang terdapat di dalam Alkitab. Kemudian, karena hari sudah malam,
Mereka meminta Tuhan Yesus menginap dan makan bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus mengambil roti, lalu berdoa, membelah roti, memberikannya kepada mereka. Pada saat itu, ketika mereka melihat hal itu, mereka pun percaya dan mereka mengetahui bahwa Ia adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang telah menang karena Dia mengasihi semua orang. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus lenyap daripada mereka. Mereka sangat bersuka cita karena benar Tuhan telah bangkit, dan mereka memberitahukan hal ini kepada teman-teman mereka. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar. Kita mau menceritakan kasih Tuhan kepada keluarga dan teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Emang kita tidak bertemu dengan teman-teman kita, tapi kita bisa menelpon teman-teman kita, memberitahu bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ayat firman hari ini terambil di dalam Lukas pasal 24 ayat 34a. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, jadi firman Tuhan tadi yang baru kalian nonton itu mengajarkan kita bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan Yesus meskipun kita tidak melihat Tuhan Yesus. Jadi belajarlah untuk memiliki iman ya adik-adik meskipun kalian tidak melihat Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita selesai, yuk kita sama-sama kita langsung bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah selesai sekolah minggu. Kiranya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memimpin setiap kehidupan setiap anak-anak-Mu dan Engkau memberikan kesehatan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.